السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شمس الضحى وبدر الدجى ونور الهدى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا الهدى. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون، وعسى الله أن يجعلنا من الذين يتبعون الهدى. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. الآية. صدق الله العظيم. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita awali dengan bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, yang dengan rahman rahimnya mengutus seorang hamba yang mulia untuk kita semua, bahkan untuk alam semesta, yang dalam keyakinan kita adalah rahmatan lil alamin, membawa risalah, membawa agama yang kemudian dirangkum dalam sebutan membawa syariat Allah yang dititipkan kepadanya untuk kita semua. Kita kuatkan ikrar kita dengan bersama dan selalu mengisi waktu-waktu kita untuk bersalawat kepada beliau Muhammad ibnu Abdillah, yang kemudian disebut dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menunjukkan kita, mengajarkan kita, sekaligus mencontohkan yang terangkum dalam uswatun hasanah. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ayat yang saya bacakan tadi adalah sebahagian daripada ayat yang terhitung panjang di akhir surat Al-Fath. Bahkan majmu'atil ayatnya diawali dengan laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haq. Wallahu a'lam bimuradi. Dalam waktu yang singkat ini mari kita bertadabbur. Dahulu disebut dengan Muhammad ibnu Abdullah, kemudian disebut dengan Muhammadur Rasulullah. Siapakah yang disebut dengan Muhammadur Rasulullah? Adalah Muhammad ibnu Abdullah. Kapankah itu? Setelah beliau lahir, setelah remaja, diangkat kenabian, diberikan risalah, dan selama 10 sampai 13 tahun kemudian hijrah ke Madinah, barulah disebut dengan Muhammadur Rasulullah dalam konteks dari seluruh negara, yaitu diakui sebagai syariat negara. Ketika di Makkah 13 tahun sekalipun ba'dan nubuwah belum menerima penduduk dan pembesar Makkah dengan syariat tersebut, maka kemudian masih disebut dengan Darul Kufr, sekalipun tempat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tidak mengurangi keagungan makna ayat yang panjang tersebut adalah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Diterangkan kondisi sahabat, kondisi orang yang bersama baginda Rasulullah adalah yang pertama disebutkan asyidda 'alal kuffar, tegas, dengan setegas-tegasnya, dengan makna keras terhadap orang kafir, dalam arti ketiga menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ketika menuntut keadilan. Dan ketika mereka masuk dalam dhimmi, maka ruhama'u bainahum. Maka kemudian posisi sahabat ini digambarkan
seperti dalam pertengahan ayat sampai akhir, kazar'in akhraja syat'ahu ila akhiril ayat, seperti seseorang yang mempunyai benih yang sangat spesial yang kemudian ditanam menjadi pohon, tumbuh dengan rindang bercabang-cabang dan menyebar ke berbagai penjuru dari landasan pohon tersebut, membahagiakan kepada sang penanamnya dalam hal ini yang meneruskan generasinya, yang menerapkan, yang melatih, yaitu baginda dan khalifah-khalifah selanjutnya, yang kemudian liyaghidha bihimul kuffar, sudah siap tatkala dibutuhkan untuk menghadapi mereka-mereka. Atau dalam makna lainnya, liyaghidha bihumul kuffar adalah menyenangkan hati sang penanam, yaitu generasi-generasi dan pemimpin pada saat itu. Ayyuhal hadirun, dari kulasan bagian daripada ayat yang agak panjang ini, maka kemudian gambaran sahabat digambarkan dengan pohon yang rindang. Kita mengingat kepada bagian daripada sabda Rasulullah, antara mukmin dengan mukmin, antara muslim dengan muslim adalah kal jasadil wahid, seperti satu tubuh di mana di sana yu'inu ba'duha ba'd, yashuddu ba'duha ba'd, saling menolong, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling peduli sesama mereka, bagaikan pedulinya satu anggota tubuh yang membutuhkan pertolongan dengan anggota tubuh yang lain. Bahkan dalam buktinya tanpa diminta, tanpa dimohon, tanpa seruan, tanpa jeritan tangis yang digambarkan kepada kita semua. Ayyuhal hadirun, inilah mungkin yang saat ini menyentuh ke dalam hati kita, di mana kita melihat gambaran baik langsung dalam media sosial atau juga berita-berita yang sahih yang didapatkan oleh kita semua, renungan yang amat berharga ketika yashuddu ba'duha ba'dan, bahwa al-muslim wal mu'min kal jasadil wahid, di mana di tempat nan jauh di sana dari gambaran kehidupan dunia, namun dekat di hati sebagai orang yang beriman, Palestina hari ini dirundung lagi duka yang amat mendalam oleh kaum zalimin, oleh kaum mujrimin, di mana negeri warisan para anbiya dan para rasul tersebut, di mana bumi yang suci itu adalah bumi sejarah mengatakan sebagai kiblat pertama umat Islam, dan tentu kiblat mereka juga ketika ketauhidan ditanamkan, ketika kitab-kitab masih dalam kondisi kitab yang murni, yang mentuhankan Allah Subhanahu wa taala saja atau mengesahkan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kini dalam kondisi lagi-lagi mencekam, kita sebagai umat Islam yang diajarkan oleh pemimpin kita, para khalifah-khalifah kita, tentu merasa ingin membantu mereka semaksimal mungkin, baik langsung maupun melalui doa-doa kita. Kita sadar bahwa saat ini sudah lain seperti dahulu kala. Saat ini ada batasan wilayah, ada batasan kekuasaan, ada keberlakuan militer, ada paspor, ada visa, dan ada syarat-syarat lainnya yang membuat sulit untuk menembus membantu langsung kawan-kawan kita dimaksud. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, melalui majlis yang mulia indallah ini, sang khatib menyerukan bahwa marilah kita lebihkan doa kita, kita khusyukkan doa kita untuk mereka-mereka yang sedang terzalimi di sana. Apakah melalui kunut nazilahnya atau membaca surah-surah yang terwarid daripada ulama yang maknanya membantu akan kekuatan mereka. Manusia hanya sebatas berusaha. Allah Subhanahu wa taala yang membuat kehidupan manusia ini, apakah menuju kemenangan yang hakiki atau kemenangan dengan label dunia, atau berada pada posisi mujrimin yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang amat murka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, tempat suci yang dimaksud adalah apakah sebutannya Al-Quds dalam bahasa mereka dan bahasa kita juga. Tempat suci dimaksud adalah kiblat yang pertama yang kemudian disebut dengan Al-Aqsa. Tempat suci dimaksud adalah tempat berpijak di antara tempatnya di mana Rasulullah Isra kemudian dimi'rajkan.
Tidak ada alasan bagi umat Islam, bahkan umat yang berkitab uluhiyah lainnya, andaikan mereka masih ada dalam posisi kitab yang sesungguhnya, tidak ada alasan untuk bertikai, tidak ada alasan untuk berbuat dolim di antara mereka. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, renungan demi renungan, tadabbur demi tadabbur, bacaan demi bacaan, mari kita kuatkan untuk kita semua dan untuk mereka yang terzalimi adalah satu kelakuan di mana kita berusaha semaksimal mungkin. Itulah yang dicatat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ungkapan uswatun hasanahnya, berjuanglah semampunya dan Allah lah yang akan menilai kita. Dan jangan masuk dalam golongan-golongan orang yang anti, orang-orang yang perusak, yang kemudian masuk dalam golongan kelima atau golongan keenam, mereka yang merugi, mereka yang pembuat rusak, mereka yang tidak peduli dengan sesama muslim, mereka yang kemudian bahkan menyokong dan tidak peduli, bahkan membuka jalan untuk mereka dan memfitnah di antara sesama kita semua. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang hari ini pemikirannya lebih cemerlang daripada hari kemarin, yang hari ini cita-citanya lebih tinggi, lebih mulia di hadapan Allah daripada hari-hari yang lalu. Dan tentu kita menargetkan hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Itulah ta'rif, definisi makna daripada orang-orang yang beruntung indallah. Sekalipun kehidupan secara duniawinya ada dalam ancaman, ada dalam tersudut daripada kelompok-kelompok besar lainnya, ada dalam sebutan radikal, ada dalam sebutan-sebutan lainnya, dengan dalih mereka cinta terhadap sesuatu negeri yang kemudian melambangkan dengan undang-undang buatan mereka. Tidak ada undang-undang yang bisa membentuk keadilan di dunia ini kecuali undang-undang Allah. Tidak ada undang-undang yang bisa membuat kemenangan umat Islam kecuali undang-undang Allah. Ini sudah ketetapan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini bahwa dia adalah nabi di akhir zaman, khatamin nabiyyin wal mursalin. Berarti ketauhidan kita menyatakan inilah risalah syariat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama lain selain daripada agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Tidak ada rasul, tidak ada kitab selain daripada Muhammad ibn Abdullah dan Al-Quran Al-Karim. Itu adalah ketauhidan kita. Maka itu marilah kita kuatkan ketauhidan kita melalui perjuangan baik lahir maupun batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wajid wa an'im wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala jaydi ibadik wa asrafi ibadik sayyidil arami wal azam wa imami qayyid wal haram sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
فاذكروا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين وتابع التابعين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم انصر إخواننا من المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا من المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين وأهلك أعداءنا أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.